Yes, kali ini gue akan ngebahas dan coba menjelaskan ending explanation untuk film The Tomorrow War. Film yang dimainkan oleh Chris Pratt ini begitu, bagi gue nih, begitu menegangkan dan bagus ya menurut gue. Ini salah satu hiburan abad ini tahun 2021 yang sangat entertain dan sangat menghibur. Nah, pertanyaan gue ke lu orang adalah, kapan terakhir lu mendapatkan sebuah tayangan atau tontonan tentang monster? Ingat gak kira-kira film apa? Apakah dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kalian mendapatkan sebuah film tersebut? Apabila pertanyaan ini kalian sempat berpikir kurang lebih dari 3 detik, artinya adalah lu harus tonton film ini, The Tomorrow War. Karena seingat gue aja ya, ketika pertanyaan ini terlintas di pikiran gue, jawabannya tuh gue sempat mikir serius, 5 detik gue sempat mikir bahkan lebih. Dan yang gue kepikiran saat itu adalah filmnya si The Rock itu, yang The Rampage itu, yang tentang King Kong putih itu dan ada buaya monster itu yang gue paling inget. Tapi setelah itu kan banyak kan film-film yang sudah lama kan, kayak Alien, Predator, terus The Prometheus, kayak film apalagi itu yang monster-monster, film hampir tuh kita tuh kayak kehilangan ide gitu loh, kayak film Pitch Black mungkin ya. Tapi kita tuh kayak kehabisan ide mungkin ketika ada pertanyaan seperti itu, kapan kita terakhir melihat monster-monster tuh yang memporak-porandakan sebuah kota. Nah, kalau kalian sempat berpikir lebih dari 3 detik, artinya kalian wajib nonton film The Tomorrow War ini. Ini film Chris Pratt yang bener-bener kalau menurut gue ya, ini nggak bisa kita anggap sebelah mata. Memang walaupun ada banyak kalangan yang bilang film ini tuh kayaknya tuh terlalu ngegampangin, terus metode time travel-nya tuh kayak kok terlalu juga kayak gitu, toto seperti itu. Terus endingnya juga kayaknya katanya kurang klimaks. Nah seperti itu. Tapi menurut gua di balik Rotten Tomatoes juga bilang film ini 52% dari sisi kritikus ya, dan juga IMDb 6,8. Menurut gua nih, kalau dari sisi gua ya, gua akan memberikan rating 8/4 lah dari 10. Karena film ini ya menurut gue cukup menghibur banget. Actingnya si Chris Pratt ini bagus banget. Monster CGI-nya tuh keren banget ya. Lu ibaratnya lihat monster di film Tomorrow War ini mirip Venom ya. Untuk mirip Venom berwujud putih yang sangat ganas banget, yang munculnya tuh bisa bergerombol beribu-ribu, bisa nyerangnya tuh secara tiba-tiba, dan tuh sangat, kalau kita bayangin dalam posisi kita ada di film tersebut tuh sangat bikin kita jantungan menurut gue ya. Itu mengerikan banget, menegangkan banget. Dan apa ya, menurut gue ya, sekali lagi kolaborasi ceritanya, plot film ini yang sangat, ritmenya tuh menurut gue juga sangat terjaga ya. Ditambah memang aksinya si Chris Pratt ini yang kok bisa gue bilang ini one man show banget di film ini. Jadi dia walaupun di sana ada si J.K. Simmons sama si Betty Giplin ya, tapi dia adalah bintang utamanya sesungguhnya, atau yang benar-benar nih membuat aura film ini, yang makanya gue bisa kasih tuh 8/4 dari 10. Nah, oke. Jadi gue akan sedikit memberikan versi Watching Movie Channel dari penjelasan endingnya nih. Kalau banyak pertanyaan teman-teman gue yang bilang, kok dia dikirim tahun 2048, terus kenapa dia oh ya, sebelumnya nih, kalau kalian belum nonton dan kalian nggak mau dengar spoiler ya, kalian boleh stop sampai di sini. Tapi kalau misalnya kalian sudah nonton dan mau berteori tentang ending film ini, lu harus dengerin penjelasan ending versi gue nih ya. Tapi gue bisa juga mungkin salah. Nah makanya kita diskusi di komen atau diskusi di DM kalau lu ada ending explanation tentang The Tomorrow War ini mungkin yang berbeda sama gue. Jadi ending explanationnya kalau menurut gue nih ya, kan dia dari awal kan dikirim kan dari tahun 2023 ke tahun 2048. Terus dia di sana, singkat cerita, dia kayak ketemu anaknya, dan anaknya tuh mengatakan dia sebenarnya tuh udah meninggal 7 tahun lalu, tahun 2041 artinya kan, karena kecelakaan. Terus dia juga sudah bercerai. Nah yang jadi pertanyaan teman diskusi gua pada bilang, kenapa dia tuh berusaha mati-matian tuh nyelamatin anaknya ketika dia lagi berhadapan dengan monster itu, yang terutama di kapal tersebut. Sedangkan dia kan udah tahu kan, dia harusnya dia bisa balik lagi misalkan ke masa tahun 2023, dan dia bisa mengubah anaknya masih kecil itu supaya tuh nggak jadi apa ya namanya kita bilang ya, nggak jadi kolonel. Jadi di tahun 2048 itu anaknya sudah jadi kayak pemimpin tentara juga gitu, anak ceweknya nih.
Terus akhirnya dia kenapa dipertemukan kalau memang, atau dia ngapain dia balik lagi ke masa 2003 kalau dia udah tahu bahwa di tahun 2041-nya tuh si bapaknya ini meninggal juga. Dia kasih tahu meninggal karena kecelakaan. Tapi menurut gue ya, di balik teori yang dikatakan seperti itu, ini adalah sang sutradara pengen menyelipkan sebuah pesan, yaitu sebuah second chance atau sebuah kesempatan kedua. Jadi artinya ketika dia melihat tahun 2048 itu anaknya sudah meninggal dan sudah dimakan atau jatuh ke dalam lubang sama si monsternya itu, dia tuh akhirnya kan selamat kan, balik tahun 2023. Dan akhirnya di tahun 2023 dia berusaha untuk menemukan, walaupun pemerintah tuh udah angkat tangan tuh gimana nih cara ngadepin monsternya karena nggak ketemu serumnya dan lain-lainnya untuk membasmi si monster. Tapi dia kan akhirnya ketemu akal dan ketemu suatu teori yang mengatakan monster ini sedang ada di pegunungan es di Rusia ini. Walaupun tuh memang jujur sih itu banyak banget plot hole ngegampangin ya seolah-olah ya. Tapi sekali lagi yang gue bilang, karena ini esensinya dari hiburan, menurut gue tuh ya oke lah, nggak apa-apa, kita anggap ini sebagai sisi entertain aja. Tapi kalau dari sisi endingnya menurut gue ya, akhirnya dia balik ke gunung es Rusia tersebut. Akhirnya dia menemukan larva-larva yang mau menetas itu, monster-monsternya, dan akhirnya tuh diledakin kan. Dan akhirnya kan inang induknya masih ada satu kabur kan, yang lagi-lagi kabur, dan akhirnya dia berhadapan dan akhirnya dia berhasil ngebunuh itu inangnya. Artinya adalah hierarki ataupun apa ya namanya ya, jadi dibikin itu monster itu nggak sampai tahun 2048 itu tuh untuk memporak-porandakan umat manusia. Jadi karena nih inangnya semua udah mati sama dia. Kayak gitu sih, jadi sesimpel itu menurut gue sih. Jadi ketika dia balik lagi ke rumah dan dia tahu bahwa dia menceritakan ke istrinya kalau nih si anaknya semua udah meninggal tahun 2048 karena diterjang sama monster ini. Terus dia juga meninggal 7 tahun sebelumnya tahun 2041 karena kecelakaan. Menurut gue tuh adalah yang dikatakan di kata kunci di salah satu dialog film tersebut adalah ini adalah sebuah kesempatan kedua. Jadi artinya adalah ketika kita bisa mengubah sesuatu yang tampaknya tidak mungkin, tapi kita ada kesempatan, kita lakukan. Bukan berarti ketika nanti tahun 2023 atau 2040 itu ketika dia bercerai dikatakan sama anaknya, sama istrinya ini dan meninggal, itu bisa diubah dong. Dia bisa tahu bahwa saat itu dibilang dia kecelakaan mobil. Dia bisa mengubahkan takdir. Kita bisa mengubah takdir, dan misalkan kita nggak di tahun tersebut kita tuh benar-benar setahun misalkan nggak naik mobil sama sekali, atau dia berusaha memperbaiki hubungan dia sama istrinya yang menyebabkan egonya tuh makin sama-sama tinggi dan akhirnya terjadi perceraian. Kan dia bisa mengubah, akhirnya dia benar-benar sayang sama istri, dia berpelukan, terus dia sama ayahnya juga jadi baik. Jadi itu artinya adalah kita nggak usah terlalu mikir terlalu panjang tentang teori time travel ini, tapi yang ditekankan oleh sang sutradara adalah kesempatan kedua. Jadi di mana setiap ada kesempatan, walaupun untuk sekecil apapun kita harus ambil, dan kita bisa mengubah sesuatunya. Yang bisa mengubahnya adalah diri kita sendiri. Itu sih, sesimpel itu sih menurut gue sih penjelasan ending untuk film ini. Jadi kalau ditanya monsternya masih ada atau enggak, monsternya tuh udah mati di tahun 2023 ketika di gunung es, terus inangnya tuh udah ditusuk sama dia, terus ditendang, terakhir jatuh ke gunung. Dari gunung es tuh sudah hancur badannya. Jadi benar-benar itu sudah habis. Dan kalau ada yang menanyakan teorinya ini monsternya dari mana, kan monster yang di Rusia itu kan adalah pesawat yang jatuh yang dijadikan mungkin alat perang secara apa ya, kalau kita bilang alat perang dari sebuah negara mungkin, yang tiba-tiba jatuh ke dalam pegunungan es di Rusia tersebut. Dan ketika dia nyuntik satu, terus akhirnya terbangun. Akhirnya pas mereka terbangun mau gak mau ya, cara yang melakukan ya dia harus berkorban, yaitu meledakkan seluruh isi dari inang-inang atau anak-anak yang mau menetas tersebut. Tapi ada satu yang kabur dan akhirnya dia sudah tuntaskan. Dan akhirnya semua happy ending, keluarga jadi baik, hubungan dia sama bapaknya juga baik. Walaupun ada satu kata yang gue kena banget ya untuk para anak muda nih zaman sekarang ke orang tua. Ada yang ketika si J.K. Simmons tuh bilang, wah kata peribahasa kalau anak mau datang berarti dia ada butuhnya. Nah itu tuh, ketika dia mengunjungi orang tua berarti ada butuhnya. Nah seperti itu sih. Oke, paling sekian dulu nih ya teori gua tentang film The Tomorrow War, film yang lu wajib harus tonton. Ini hiburan banget di masa pandemi, di masa kita ngalamin apa ya, darurat, PPKM darurat ya. Kita harus nonton film ini, sangat menghibur banget. Kita jangan lewatkan, bikin jantung kita berdegup kencang. Nggak perlu kita mikir teori-teori yang macam-macam ataupun banyak plot hole ya. Kita enjoy aja sebagai tontonan yang menghibur. Oke,
Paling sekian dulu. Kalau lu ada teori, ada masukan, atau ada pendapat sendiri tentang film ini, jangan lupa lu cantumkan di komen, kita diskusi. Dukung gue terus biar gue terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.